Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelumnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Coba dilihat di kiri dan kanannya, siapa tahu ada temannya yang tidak masuk. Alhamdulillah kalau semuanya hadir. Baik, sebelum memasuki pembelajaran inti, Ibu akan mengingatkan kembali materi apa saja yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi, pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang bauran pemasaran dan strateginya, yaitu ada 4. Yang pertama produk, yang kedua price, yang ketiga tempat, dan yang terakhir adalah promosi. Nah, dari keempat materi yang telah kita pelajari kemarin ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan sekarang. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang penerapan bauran pemasaran atau application marketing mix. Di sana ada 8 faktor penerapan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah pengenalan faktor pasar dalam marketing mix. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan marketing mix, dan ketiga itu marketing mix harus seimbang. Kemudian yang keempat, marketing mix tidak boleh bersifat statis. Kemudian yang kelima, marketing mix tidak boleh meniru orang lain. Karena kalau kita meniru marketing mix dari orang lain, itu akan mengakibatkan kepada perusahaan kita akan merugi. Jadi kita tidak punya kreativitas sendiri terhadap perusahaan yang kita dirikan atau produk yang kita punya. Kemudian nomor 6, marketing mix harus bertujuan jangka panjang. Karena jangka pendek memang harus ada, tetapi untuk menunjang ke depannya harus ada yang namanya tujuan jangka panjang. Kemudian yang ketujuh, marketing mix itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Dan yang terakhir, marketing mix harus didasarkan kepada pengalaman yang telah terjadi pada masa sebelumnya. Misalnya dalam masa sebelumnya kita pernah mengalami kegagalan dalam hal brosur atau dalam hal produk yang kita pasarkan. Nah, berarti kedepannya kita harus memiliki produk yang memang bermanfaat untuk kita, untuk orang banyak. Kemudian brosur juga yang kita sebarkan menarik agar bisa menarik banyak pelanggan atau banyak orang untuk menyukai produk yang kita pasarkan. Pembelajaran telah berakhir dan Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan untuk mengacungkan tangan. Jika tidak ada, Ibu anggap kalian sudah mengerti. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan ini bisa bermanfaat untuk kalian. Kemudian Ibu akan sampaikan materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang prosedur perizinan usaha. Ibu minta kalian untuk baca-baca di rumah, dipelajari dulu di rumah, kemudian pertemuan berikutnya kita bahas. Tapi sebelum menutup pembelajaran ini, silakan untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.